Iya, jadi minggu ini kita akan mempelajari soal lingkungan organisasi, fokusnya di situ. Ya kan kemarin kita udah belajar soal sejarahnya, kemudian ada beberapa jenisnya juga. Sekarang kita lebih ngomongin soal lingkungan organisasi. Kali ini saya lebih banyak tanya ke teman-teman semuanya biar untuk mengetes juga tingkat pemahamannya sampai seberapa dari baca literatur yang sudah ada. Tapi ini semuanya sudah punya modul apa belum, teman-teman, mbak-mbak sama mas-mas? Sudah punya modulnya apa belum? Oh ya, sudah punya ya. Jadi diusahakan memang kalau sebelum perkuliahan dibaca dulu biar nanti ngikutinnya lebih gampang. Terus kita juga bisa ada diskusi kalau memang diperlukan. Dan misalnya ada pertanyaan pun juga bisa tanya yang lebih mendalam gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke kegiatan belajar pertama ya, lingkungan organisasi. Ada yang tahu nggak pengertian dari lingkungan itu apa? Lingkungan. Jadi kan kalau kemarin kita sudah tahu pengertiannya organisasi ya, terus juga sudah tahu kalau perusahaan itu sebenarnya adalah bentuk lain dari organisasi juga, bagian dari organisasi juga. Nah, kalau lingkungannya sendiri ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, itu pengertian umumnya ya, yang dijawab dengan Mbak Tasrifah. Itu pengertian umum dari lingkungan. Betul. Kalau yang disebutkan Mbak Nani itu adalah jenis-jenis lingkungannya. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, sebelum menjelaskan detail tentang lingkungan organisasi, sebelumnya saya kasih gambaran dulu tentang lingkungan dari organisasi itu seperti apa. Jadi, beberapa tahun yang lalu, sewaktu harga tiket pesawat itu nggak begitu mahal, nggak begitu murah. Waalaikumsalam. Nanti saya absen lagi ya, ini langsung saya lanjutkan. Jadi beberapa tahun lalu ketika harga tiket pesawat itu nggak semurah sekarang, itu orang lebih memilih kereta api daripada pesawat untuk dari satu kota ke kota lainnya ya. Misalnya yang agak jauh nih dari Surabaya ke Jakarta gitu. Ikutan naik kereta eksekutif gitu, misalnya harganya mungkin sekitar 200-300 ribu gitu. Itu zaman dulu harganya segitu. Kemudian biasanya butuh waktu hampir seharian. Misalnya sampai dulu itu pernah ada yang 5 sampai seharian waktunya itu ambil. Iya, langsung gabung aja ya Mbak ya. Ini baru. Halo, tes. Halo. Suaranya masih double tak ini? Oke. Iya, jadi orang lebih memilih naik kereta api karena pertama murah. Terus habis itu juga lebih banyak tersedia karena dulu kan orang naik pesawat itu masih terlihat tua ya, jadi nggak sebanyak sekarang ini orang naik pesawat itu. Nah, setelah pemerintah itu membebaskan aturan soal harga terendahnya pesawat terbang, akhirnya pesawat terbang ini berlomba-lomba untuk beberapa maskapai di Indonesia itu berlomba-lomba untuk menetapkan tarif yang sangat murah gitu. Jadi dari Surabaya ke Jakarta pun ada tiket seharga 290.000, 300.000 yang itu sama dengan harga kereta api. Nah, dari situ jelas yang kereta api ini bisa merugi karena orang-orang berbondong-bondong untuk naik pesawat karena pertama lebih nyaman,
Terus ada juga faktor gengsi ya, kan kadang orang mikir, wah naik pesawat aja lebih keren daripada naik kereta ya kan. Terus habis itu waktu, pertimbangan waktu. Nah dari ketiga pertimbangan ini, orang itu kecenderungan lebih memilih pesawat daripada kereta api. Itu awal-awal peralihan harga ya. Terus efeknya apa? Efeknya orang lebih banyak pilih pesawat daripada kereta api. Kemudian bisnisnya kereta api agak merugi karena ditinggalkan oleh pelanggannya gitu. Jadi dulu mahasiswa, kemudian mungkin ada yang rekreasi, lebih suka pakai kereta. Terus habis itu beralih ke pesawat. Pesawat juga nyaman kan. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak dari lingkungan luar kepada lingkungan organisasi kita. Yang organisasi kita ini maksudnya dalam konteks ini adalah kereta api. Sedangkan yang lingkungan luarnya adalah pesawat terbang itu tadi. Kedua organisasi ini adalah kedua lingkungan yang berbeda. Jenis transportasinya beda. Yang satu kereta api, yang satunya pesawat terbang. Udah beda dong. Terus habis itu perusahaannya juga beda. Nah, tapi keduanya ini bisa saling mempengaruhi. Yang pesawat terbang bisa mempengaruhi yang kereta api. Padahal keduanya nggak saling berkaitan ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa lingkungan itu apa? Jadi dari penjelasan saya tadi, itu kan ada dua lingkungan organisasi ya, ada dua organisasi. Nah, yang pesawatnya itu tadi adalah lingkungan luarnya, berarti lingkungan sendiri itu apa? Iya, jadi kalau menurut yang ada di modul itu, lingkungan itu sebenarnya gambaran luasnya ya, gambaran umumnya ya, entah itu lingkungan organisasi atau apapun, itu adalah sesuatu yang tidak terhingga, dan kita ambil pada bagian itu, di luar bagian itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi misalnya gini ya, kita sekarang berada di dalam organisasi Universitas Terbuka Taiwan. Nah, di luar UT Taiwan itulah adalah lingkungan kita. Itu adalah gambaran umumnya. Nah, itu dia. Itu adalah definisi umum dari lingkungan. Cuman ternyata kita juga mengenal lingkungan yang ada di dalam juga. Jadi misalnya kayak saya adalah tutor, terus mbak-mbak mas-mas ini adalah mahasiswa. Apakah itu bisa atau nggak bisa disebut sebagai lingkungan? Gimana kalau menurut mbak sama mas, kayak misalnya kita ngomongin soal UT ya. Kan tadi kita udah tahu lingkungan itu adalah yang di luar dari UT, misalnya universitas-universitas yang lain, kemudian negara yang lain, kemudian ada mahasiswa dari kampus lain, itu adalah lingkungan keluar kita. Tapi apakah kita sendiri ini bisa disebut sebagai lingkungan? Oke, bisa ya. Berarti ada yang namanya lingkungan eksternal, yaitu lingkungan luar yang tadi barusan saya sebut, dan juga ada lingkungan yang internal. Kalau misalnya konteksnya UT, ya berarti kita ini adalah lingkungan internalnya. Ada juga badan pelaksana, itu juga termasuk lingkungan internalnya gitu. Nah, itu juga bisa diaplikasikan terhadap organisasi atau perusahaan tertentu. Jadi karyawan, kemudian manajer, kemudian general manager, dan juga presiden, itu mereka adalah lingkungan internal dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan lingkungan eksternalnya adalah elemen apapun yang ada di luar dari perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Dan lingkungan itu pasti berpengaruh, entah itu secara langsung atau tidak langsung. Seperti kayak